Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Wa huwal ladzi, dialah Allah, ja'ala lakumun nujuma, yang menjadikan bulan itu bagi kamu, litahtadu biha, sebagai penunjuk arah, fi dzulumatil barri wal bahri, di waktu gelapnya malam di daratan dan di lautan. Jamaah rahimakumullah, ketika ayat ini diturunkan, manusia itu belum mengenal ilmu astronomi, belum. Jadi zaman jahiliyah ketika Rasulullah hadir di sana, manusia belum bisa menghitung pergerakan bulan, pergerakan matahari atau bumi, manusia belum menghitung. Sehingga manusia belum memiliki teknologi. Maka hadis Rasulullah SAW menyuruh bahwa menentukan awal bulan itu dengan menggunakan ru'yah. Ru'yah itu melihat secara langsung. Kalau sekarang pakai teropong itu Pak, yang panjang itu. Ada hadis yang lain yang menjelaskan, inna ummatun ummiyatun, kami ini kaum yang ummi, la naktubu wa la naksibu, kami ini kaum yang buta huruf. La naktubu wa la naksibu, kami enggak bisa menulis, kami juga enggak bisa menghitung. Itu juga hadis juga sama Bapak ya. Maka ada orang yang menjelaskan bahwa perintah untuk menyaksikan bulan dengan ru'yah itu alasannya apa? Alasannya inna qaumun ummiyatun, karena kami ini kaum yang buta huruf. Apakah sampai sekarang buta huruf? Apakah sampai sekarang masih buta huruf? Ya enggak lah. Sekarang ilmu astronomi itu sudah berkembang. Jangankan untuk menentukan besok itu sudah bulan baru atau belum. 100 tahun yang akan datang terjadi gerhana itu sudah bisa diprediksikan dan faktanya tepat. Jadi faktanya tepat. Iya, karena Allah menganugerahkan kemampuan manusia untuk menghitung. Jadi mestinya apa? Ya mestinya menggunakan hisab, silahkan. Karena menggunakan hisab itu juga pakai dalil Al-Quran. Kemarin saya katakan dalam surat Yunus ayat 5. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Bahwa dengan diciptakan matahari dan bulan itu kamu bisa mengetahui. Saya tanya, kalau Bapak mau sholat gerhana mau dilihat dulu baru sholat atau gimana? Kalau sholat gerhana, Bapak lihat dulu, ini gerhana enggak? Kalau gerhana berarti saya sholat, tapi kalau enggak gerhana berarti saya enggak jadi sholat gitu. Selama ini dilihat apa enggak? Enggak dilihat, berarti Bapak yakin kan? Yakinlah. Bahkan untuk ditentukan gerhana itu daerah mana saja yang kena sebagai panumbra, di mana yang total itu bisa diketahui secara pasti. Jangankan untuk menentukan besok hari raya atau belum. Itu terlalu mudah sekarang itu. Ya, namun demikian kita paham karena ru'yat itu juga ada dalilnya, hisab itu juga ada dalilnya, dihargai saja. Gak boleh kamu pakai hisab, pakai hisab saya bunuh kamu nanti. Nah, gak boleh begitu. Jadi gak boleh begitu.
Itu kan cara-cara preman begitu ya. Masa peneliti bicaranya preman kan tidak cocok gitu ya. Ya nggak boleh, dihargai sajalah. Kalau mau yakin dengan itu, kalau mau yakin dengan ru'yah silahkan. Ini juga menyangkut keyakinan. Nah, ada kaitannya dengan ayat ini, maka saya ungkap. Gitu ya. Jadi mau saya ungkap. Gitu ya. Jadi wahwaladzi ja'alan nujum litahtadu biha, dialah Allah yang menjadikan bulan bagi kamu, menjadikan bintang bagi kamu penunjuk arah. Dulu dipakai memang. Di dunia kelautan itu pasti pakai itu, Pak. Sebelum ditemukannya alat yang bisa mengetahui arah walaupun gelapnya malam. Dulu orang pakai, oh kalau bintang ini letaknya di sini, berarti arahnya di sini. Karena posisi bintang itu nggak akan berubah sejak zaman dahulu sampai sekarang, nggak berubah, Bapak. Ciptaan Allah itu nggak pernah berubah. Jadi pakai penunjuk arah. Sekarang aja kadang-kadang oleh pelaut masih dipakai juga, walaupun dia punya alat sebagai penentu arah. Kemana haluan kapal harus diarahkan untuk berangkat ke sini di tengah lautan, yang dia nggak bisa melihat daratan sama sekali. Samudra India, Samudra Pasifik kan jauh, tidak ada laut, tidak ada pulau yang bisa kelihatan di tengahnya. Bagaimana? Ya sekarang menggunakan teropong, dulu menggunakan bintang sebagai penunjuk arah. Nah ayat ini diturunkan dalam konteks sesuai dengan ilmu orang pada waktu itu, gitu loh. Jadi ayat ini diturunkan dalam konteks sesuai dengan alam pikiran orang pada waktu itu. Jadi jangan kita bantah, Ustaz sekarang itu kan tidak berlaku. Iya memang sekarang, karena Allah sudah menganugerahkan manusia ilmu untuk menciptakan alat yang bisa menjadi petunjuk arah. Dulu ketika ayat ini diturunkan sangat membantu, gitu ya. Di kegelapan malam, baik di daratan ataupun di lautan, gitu ya. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Sungguh hal itu kami terangkan tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui. Apa maksudnya? Ya. Untuk menjadikan seseorang beriman itu sesungguhnya tidak terlalu sulit. Ketika orang cerdas menganalisis alam ini, maka dia akan punya kesimpulan, dia akan menjadi orang yang beriman. Tapi faktanya kan tidak. Faktanya banyak ilmuwan juga mereka tidak mempercayai kekuasaan Allah juga. Padahal ilmunya juga tinggi. Tidak bisa. Maka dengan demikian keimanan itu juga bukan hanya menyangkut masalah ilmu, tapi juga menyangkut anugerah dari Allah. Orang dianugerahi, dirahmati oleh Allah dengan keimanan itu tidak ada bandingannya, Bapak. Ketika dia pintarnya luar biasa, kemudian kepintarannya itu mengantarkan dia menjadi orang yang beriman. Tapi ada juga dengan kepintarannya juga tetap kafir juga banyak. Jadi tetap kafir juga banyak. Nah ayat itu juga menjelaskan tentang, Allah menjelaskan kegunaan tentang benda-benda langit selain bulan, selain matahari. Ada juga nujum di situ, yaitu bintang-bintang. Itu pada ayat di atas, gitu ya. Kemudian pada ayat 98, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidatin wa mustaqarrun wa mustauda. Qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Wa huwallazi, dialah Allah, ansha'akum, yang menciptakan dirimu, min nafsin wahidatin, dari satu jiwa. Jadi kalau ayat sebelumnya lagi itu matahari dan bulan, ayat berikutnya adalah bintang. Ini Allah ingin menggugah pikiran manusia dengan penciptaan dirinya sendiri, yaitu manusia. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari seorang diri, Adam. Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu.
Di dalam Quran itu banyak dijelaskan Adam itu dari lumpur yang hitam. Ada yang mengatakan dari tanah liat. Yang pasti dari tanah. Karena Adam itu tak punya ibu, tak punya bapak. Ya. Manusia pertama diciptakan oleh Allah. Maka Allah sebut, wa huwallazi ansa'akum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari seorang diri, Adam. Jadi seorang diri. Gitu ya. Wa mustaqarron wa mustauda, gitu ya. Dia menjadikan bagi kamu tempat, gitu ya, tempat menetap dan tempat menyimpan. Nah, mustaqarron itu ada perbedaan penafsiran. Ada mengatakan pertama, mustaqarron itu maknanya apa? Maknanya itu dari mana Hawa itu diciptakan. Hawa itu diciptakan dari tulang sulbi Adam. Berarti tempat penyimpanan Hawa itu dulunya berada di tulang sulbi Adam. Gitu ya. Nah, kemudian mustauda, gitu ya, tempat menetap. Nah, tempat menetap itu mana mufasir sebagian mengatakan tempat menetap itu adalah sekarang rahim ibu. Nah, sekarang setiap anak yang lahir kan bukan dari tulang sulbi bapaknya, bukan, tapi dari rahim ibunya. Gitu ya. Maka Allah bisa menciptakan Adam tanpa ibu dan bapak. Allah menciptakan Hawa dari seorang laki dulunya. Sekarang Allah menciptakan kita berasal dari ibu dan bapak kita. Allah menciptakan Isa punya bapak tapi punya ibu tapi tak punya bapak, macam-macam kan? Itu dipahami adalah bagian daripada kekuasaan Allah. Ya. Jadi bagian daripada kekuasaan Allah. Coba dalam Quran itu Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada di dalam dirimu, apakah kamu tidak melihat? Jadi manusia itu untuk mengantarkan akalnya menjadi orang yang beriman itu suruh perhatikan diri sendiri aja sudah cukup. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu contoh. Dan apa yang ada di dalam dirimu, apakah kamu tidak menyaksikan? Jadi sebenarnya manusia itu memperhatikan dirinya saja cukup mengantarkan dia menjadi orang yang beriman. Apalagi kalau memperhatikan alam raya. Imannya tambah kuat dia, tambah baik gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gitu ya. Mustaqarron wa mustauda itu artinya mustaqarron itu artinya hidup di dunia, tempat menetap. Jadi tempat menetap kita di dunia, mustauda tempat penyimpanan di mana? Di bumi. Di bumi itu apa maksudnya? Setelah manusia mati. Maka manusia setelah mati itu kan tersimpan di dalam bumi sampai dibangkitkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Maka bumi kita itu isinya adalah jasad-jasad manusia yang telah wafat, yang telah mendahului kita. Gitu ya. Gitu ya. Maka dalam surat Zalzalah itu Allah katakan wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan kami keluarkan, gitu ya, beban berat bumi. Apa beban berat bumi itu? Beban berat bumi itu adalah jasad-jasad manusia. Sudah berapa juta orang yang dimakamkan di bumi ini. Termasuk kita semuanya akan sembunyi di sana nanti. Sembunyi untuk sementara waktu. Bukan selamanya sembunyi di bumi itu. Gitu ya. Nah, jadi mustaqarran itu berarti tempat penyimpanannya menetapnya ya di bumi. Manusia itu tinggalnya di bumi. Karena sampai hari ini belum ada ilmu yang menjelaskan manusia bisa tinggal di luar bumi. Nah, mustauda itu adalah kuburan. Kuburan tempat di mana jasad-jasad manusia itu dimakamkan di sana. Nah, aneka makhluk yang telah diuraikan oleh Allah baik di langit ataupun di bumi. Nah, itu semuanya menjadi tanda. Maka di dalam ayat ini Allah mengajak manusia untuk memikirkan diri mereka sendiri, lalu memikirkan
apa yang diciptakan oleh Allah di luar dirinya. Gitu ya. Jadi di luar dirinya. Itu satu contoh. Gitu ya. Jadi Allah membuat rahasia manusia itu luar biasa. Gitu ya. Ayat ini juga dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang menciptakan dirimu min nafsin wahidatin, dari satu jiwa, maksudnya Adam. Wa khalaqa minha, dan menciptakan darinya zaujaha, pasangannya itu Adam. Maka pasangan Adam itu laki-laki, Hawa itu perempuan, pasangannya perempuan. Wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lalu Allah mengembangkan dari dua orang atau dari dua makhluk itu rijalan katsiran wa nisaan. Lalu terciptalah banyak laki-laki dan perempuan. Jadi Allah sudah menjelaskan, Allah menciptakan dari kedua makhluk ini, Adam dan Hawa itu menjadi manusia yang banyak. Ada laki-laki dan ada yang perempuan. Jadi di dunia itu cuman jenis kelamin itu ada dua saja, Pak. Laki-laki dan perempuan. Yang normal laki-laki suka perempuan. Yang tidak normal laki-laki suka laki-laki. Maka di dalam hadis itu dijelaskan, bahkan di dalam Quran dilarang laki-laki itu suka dengan laki-laki. Gitu ya. Tapi kadang-kadang manusia sekarang membolehkan, karena undang-undangnya memang membolehkan laki-laki suka laki-laki, karena katanya itu kodrat. Oh, kalau dibilang kodrat itu berarti nggak paham agama. Laki-laki suka laki-laki itu penyakit, bukan kodrat. Kata Pak Mahfud kan kodrat loh, piye kodrat? Bukan kodrat itu kelainan, perlu diobati, bukan untuk diperbanyak gitu loh. Itu merugikan. Kalau itu dikembangkan terus, lama-lama anak kita itu laki-laki suka dengan laki-laki. Nah, kalau laki-laki suka dengan laki-laki, bagaimana nasibnya perempuan? Nggak dapat suami nanti. Nggak dapat suami. Sama juga nanti kalau perempuan suka perempuan, kasihan laki-laki nggak dapat istri. Ini satu contoh. Gitu ya. Nah, itu berbagai bentuk rahasia yang Allah jelaskan berkaitan dengan semua kekuasaan Allah, baik yang berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, dan menciptakan manusia. Menciptakan manusia. Itu pada ayat 98. Masih menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Kemudian ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi anzala minas sama'i ma'an. Dialah Allah yang menurunkan air dari langit. Fa akhrajna bihi, kami keluarkan dari air itu nabata kulla syai'in, segala jenis tumbuhan. Fa akhrajna minhu hadiron, kami jadikan tumbuhan itu hadiron, hijau. Nukhriju minhu habban, dari tanaman yang hijau itu kami jadikan berbuah dalam jumlah yang mutarakiban, banyak. Wa min nakhlin min tal'iha qinwanun daniyah, dari pohon-pohon kurma yang menjuntai mayangnya. Bapak pernah melihat bunga kurma mekar yang gede, kemudian setelah jadi buah juga menjuntai, bagusnya ya. Gitu ya.
Wa jannatum min a'nab, kami ciptakan kebun-kebun anggur, wa zaitun, zaitun, wa rumman, delima, mutasyabihan ghaira mutasyabih, ada yang sejenis, ada yang berbeda. Undur ila samarihi, lihat ketika berbuah. Ida asmara, apabila dia masa panen. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Yang demikian itu merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi untuk mengantarkan keimanan umatnya Nabi ketika itu cukup melihat apa? Tanaman yang tumbuh. Kurma itu tumbuh di negeri dengan iklim yang seperti itu. Dia perlu air tapi tidak banyak. Allah tetap ngasih makan orang di gurun dengan menumbuhkan kurma. Ya memang kalau di gurun cari apel ya tidak ada memang. Karena bukan tempatnya di sana. Kalau cari apel ya di tempat lain. Sama juga. Itu ada kurma, harga juga yang tumbuh di negeri kita. Sekarang dengan ilmu manusia bisa rekayasa genetik gimana supaya kurma itu tidak tumbuh hanya di Arab saja, di Indonesia. Tapi kualitasnya tetap beda. Bapak pernah merasakan kurma yang di kampung Bapak sendiri tumbuhnya? Pernah? Beda, Pak. Beda. Walaupun manusia punya ilmu untuk merekayasa genetik supaya bisa tumbuh, tapi beda. Pada zaman Nabi itu, di dalam hadis itu ada namanya angin samun, Bapak. Angin samun. Angin samun itu udara panas yang kira-kira suhunya itu bisa sampai 100. Jadi sampai 100 derajat. Itu kalau sampai melewati satu kampung, habis kampung itu mati orangnya. Tapi Allah bikin angin samun itu hanya melewati kebun kurma saja. Sehingga kurma yang asalnya mengkal begitu dilewati dengan angin samun itu, seketika dia masak pada waktu itu dan siap untuk dipanen. Coba. Jadi Allah mengutus namanya angin samun cuma lewat kebun kurma saja. Habis kebun kurmanya dilewati habis, nggak lewat kampung dia mati dia kalau lewat kampung. Itu dijelaskan di dalam hadis. Itu kekuasaan Allah yang luar biasa. Jadi kekuasaan Allah yang luar biasa. Gitu ya. Waladzi anzala minas sama'i ma'an, dialah Allah yang menurunkan air dari langit. Dari air itu Allah menumbuhkan tanaman. Coba. Bumi ini disiram oleh Allah dengan air yang sama, tapi tumbuh tanaman yang berbeda. Betul Pak ya? Airnya sama, tapi tumbuhnya tanamannya berbeda. Kalau Allah menurunkan hujan di negeri kita, tumbuh berbagai macam jenis sayur yang kita makan itu. Kalau Allah menurunkan hujan di padang pasir, tumbuhlah kurma dan lain sebagainya. Beda kan? Kurma sama sayur itu beda Pak. Walaupun yang dipakai menyiram sama-sama hujan, sama-sama hujan. Orang mau ingkar kepada Allah dengan cara seperti itu. Allah tumbuhkan tanaman, warnanya sama, rasanya beda. Lombok, warnanya merah, rasanya pedas. Stroberi, warnanya merah, rasanya manis, beda. Manis sama pedas itu beda. Padahal penyiramnya sama, hujan juga. Itu kekuasaan Allah. Maka kata Allah, fa akhrajna bihi nabata kulla syai'in. Maka kami keluarkan dari siraman air itu kulla syai'in, segala sesuatu. Gitu ya. Jadi segala sesuatu. Fa akhrajna minhu hadiron. Kami jadikan tanaman itu menghijau. Orang Arab itu kalau melihat hijau itu luar biasa senangnya. Kalau kita sih biasa menyaksikan hijau itu Pak ya. Kalau orang Arab menyaksikan hijau itu luar biasa senangnya. Ya. Nukhriju minha habban mutarakiban. Dari tanaman yang hijau itu kami jadikan benih-benih atau biji-biji yang banyak. Maka kita makan biji-bijian, kita makan jagung, kita makan kacang, kita makan apa? Beras dari padi itu biji-bijian banyak. Itu beda-beda semuanya, gitu ya.
Wa min nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Kami ciptakan pohon kurma dari pokoknya yang bertandan. Jadi manusia itu kalau memikirkan kekuasaan Allah kadang-kadang otaknya itu tidak nyampe, Bapak. Jadi pikirannya tidak nyampe. Kok bisa ya seperti itu? Kok bisa ya seperti itu? Ya itu. Jadi manusia itu kalau memperhatikan segala apa yang ada di alam itu, manusia itu akan terkejut dia. Ya, karena ilmunya tidak nyampe. Jadi seperti itu. Ya. Wa jannatin min a'nabin. Allah ciptakan kebun-kebun anggur. Jadi kebun-kebun anggur itu ya memang tidak semua negeri bisa tumbuh anggur itu. Dia hanya dengan iklim tertentu dia bisa tumbuh. Tapi walaupun tidak bisa tumbuh di tempat kita tidak kekurangan makan anggur. Yang penting Bapak punya uang saja. Iya kan? Punya uang beli. Ya. Kita beli dari tempat orang lain, kita juga jual ke tempat orang lain. Sawit tumbuh, ya tidak mungkin kita makan sawit langsung gitu ya, enggak gitu ya. Tapi sawit kan tumbuh, itu kan kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan Allah. Sawit kita jual, kita beli anggur dari sana, dari luar negeri satu contoh. Jadi sekarang seperti itu. Gitu ya. Wa zaitun, waruman, delima. Mutasabihan wa ghaira mutasabihan, serupa, yang sama, tapi ada juga yang tidak sama. Undur ila samarihi, lihat ketika semuanya itu berbuah. Jadi tanamannya disiram dengan air yang sama, dengan pohon yang berbeda, melahirkan tanaman yang berbeda, atau melahirkan buah yang berbeda dengan rasa yang berbeda. Itu kekuasaan Allah. Dari situ saja manusia bisa menyadari betapa besar kekuasaan Allah. Nah, di ujung ayat Allah mengatakan, Inna fi dzalikum la ayatil liqaumi yu'minun. Yang demikian itu bagi kamu adalah tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi sekali lagi bagi orang yang akalnya cerdas, gitu ya, untuk beriman kepada Allah itu tidak sulit. Dengan memperhatikan alam raya ini cukup mengantarkan dia menjadi orang yang beriman kepada Allah. Di dalam surat Ar-Ra'd yang merupakan penjelas dari ayat di atas, ayat 99, Allah mengatakan, yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Gitu ya. Jadi tanaman itu disiram dengan air yang sama, gitu ya, bima'in wahidin, dengan air yang satu jenis. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, tetapi tanaman itu menjadi satu dengan yang lain, rasanya beda. Loh, Quran sudah menjelaskan. Disiram dengan air yang sama, tapi tumbuh buah atau tanaman yang berbeda-beda. Ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit. Gitu ya. Jadi ada yang manis. Yang pahit ada juga. Madu itu dia kan orang banyak mengatakan madu itu selalu manis. Oh, ternyata kan ada madu yang pahit. Apakah tidak bermanfaat madu yang pahit? Bermanfaat juga ternyata. Manfaatnya besar juga. Kok ada? Padahal tawonnya sama itu. Yang satu menghasilkan madu yang manis, yang satu menghasilkan madu yang pahit. Coba. Kan Allah semua yang merancang itu. Ternyata antara manis dan pahit sama-sama bermanfaat juga. Coba. Itu semua kekuasaan Allah seperti itu. Nah, ada juga ayat yang mengajak kita untuk berpikir dalam surat Al-Waqiah ayat 68 dan ayat 69. Afara'aitum al-ma'a alladzi tashrabun. Pernahkah kamu memikirkan atau memperhatikan al-ma' air alladzi tashrabun, yang air itu sering kamu minum? A antum anzaltumu minal muzni am nahnu munzilun.
Apakah kamu yang menurunkan air itu atau kami yang menurunkan? Tidak ada manusia yang bisa menurunkan air itu. Jadi kata Allah, pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum itu? Kamu yang menurunkan, kamu yang menciptakan, atau Allah yang menurunkan? Allah menurunkan. Bisa bayangkan kira-kira. Kita ini kalau 6 bulan saja tidak hujan, Bapak. Wah, waduk Manggar itu bisa kering. Kalau kering waduk Manggar, akhirnya PDAM juga tersendat-sendat. Arab Saudi itu kadang-kadang dulu zaman Nabi itu bisa setahun tidak hujan. Tapi apakah mereka juga mati kehausan? Tidak juga. Begitulah cara Allah. Masing-masing tempat itu Allah kasih ada kekurangannya, ada kelebihannya. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Arab Saudi itu jarang hujan, Pak. Tapi dia didatangi setiap tahun itu jutaan manusia, termasuk sebentar lagi akan kumpul di sana berjuta-juta manusia. Pernah dengar Bapak orang tidak bisa wudhu karena tidak ada air? Pernah dengar Bapak? Tidak pernah. Penduduk Mekah tidak punya air karena zam-zamnya kering. Pernah dengar? Sumur zam-zamnya kering. Pernah dengar? Tidak pernah. Itu Allah yang atur. Bapak loh kalau menebang pohon itu dimarahi sama Satpol PP itu. Nanti bikin kekeringan saja. Sumber airnya mati. Nah di tanah Arab tuh apanya yang hijau apa? Apanya yang hijau? Tidak ada tanaman. Kurma itu bukan penyimpan air, kurma itu pemakan air pohon kurma itu. Tapi nggak pernah dia kekurangan. Artinya apa? Kadang-kadang akal manusia itu tak sanggup memahami sampai di situ. Sumur Zam-Zam yang dulu jejakan kakinya siapa? Ismail. Sekarang untuk minum orang seluruh dunia sedang jejakan kaki saja. Nggak kekeringan. Coba. Untuk seluruh dunia Pak. Semua orang keluarga Bapak itu nanti bawa 10 liter satu orang itu. Yang berangkat ke sana berapa juta, berarti berapa juta liter itu. Tidak pernah kekeringan, tidak. Itu kekuasaan Allah. Apa manusia tidak mengakui kira-kira? Dialirkan ke Madinah dengan pipa yang luar biasa dahsyatnya. Tidak pernah kering kok. Ya. Nah, itu. Ya. Jadi ayat ini mengajak kita berpikir. Afara'aitumul ma alladzi tashrabun? Apakah kamu pernah memikirkan, pernah memperhatikan air yang kamu minum? Antum anzaltumu? Apakah kamu yang menurunkan minal muzni am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkan? Ini pertanyaan tapi tak perlu dijawab. Kenapa tak perlu dijawab? Karena manusia memang tidak bisa menurunkan air. Hanya Allah saja menurunkan air. Nah, atas dasar itulah maka manusia tidak pantas melawan Allah dia. Jadi tidak pantas melawan Allah, tidak pantas menyekutukan Allah, tidak pantas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai Allah murka, tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita dalam hidup ini. Jangan pernah kita berpikir ilmu kita sudah dahsyat. Kami bisa mengatasi segala sesuatu kesulitan, tidak. Itu hanya orang-orang kafir saja yang seperti itu. Karena nanti ayat selanjutnya Allah akan menantang orang-orang yang tetap untuk kufur dan syirik kepada Allah ketika tanda-tanda kekuasaan Allah itu sudah dijelaskan sedemikian jelas. Masih ada juga. Nah, Allah menantang mereka. Saya kira demikian tausiah kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilahkan. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.